Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Wow. Yes, Pak Hendra, thank you untuk jawabannya. Itu yang selalu kita tunggu-tunggu. Jawabannya adalah luar biasa. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik, tapi Luar tetap biasa. jawaban kita luar biasa. Karena Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin ya saudara. Amin. Haleluya. Saudara, selamat datang kembali di GWG, di General Worshipers of God. Kita bisa hadir pagi hari ini, kita bisa bersama-sama tiap pagi jam 5, bukan karena hebat dan jagonya kita, tapi ada kuasa, ada kasih yang selalu ada di dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai hidup kita ini, yang ada di dalam diri kita. Kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin saudara. Firman-Nya juga sudah berkata, kamu yang dahulu bukan Amin. umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Ya saudara, itulah Tuhan kita dan itulah janjinya kita beroleh belas kasihan daripadanya. Itu yang kita mau. Amin ya saudara. Saudara, yuk pagi hari ini kita mari bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Yang pagi hari ini pujian adalah Pak Hendra Halim. Dan kemudian kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh our brother, ya, from Cirebon. Ya, Pak Mario Zhang. Shalom, selamat pagi Pak Mario. Apa kabar pagi hari ini? Oke, Pak Mario, thank you. Bagus sekali. Thumbs up dan mari kita akan buka persekutuan kita dalam doa. Dan pagi hari ini saya mau minta tolong kepada Pak Simon Sentris untuk bantu buka persekutuan ini dalam doa. Silakan Pak Simon. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kemuliaan bagi namamu yang maha kudus. Tiada henti kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini dapat dihadir, dapat menyembahmu, memuliakan, mengagungkan namamu yang kudus. Ya Bapa, ya Abah, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sangat baik. Sehingga kami diberi kesempatan untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan pertolonganmu yang tiada tarahnya pada kami, keluarga pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam situasi baik dalam keluarga dan komunitas-komunitas lain. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau sungguh baik dalam firman-Mu Matius 11:28. Marilah kepadaku yang berbeban berat, semuanya yang lebih letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Murapi Evangelis Pak Mario, tambahkan maripat dan pewahyuan surgawi dalam penyampaian, penjabaran, pencerahan firman pagi yang indah ini. Urapi Pak Hendra Halim, Pak Hendro, berkat dan penyembahan dan tuntunan dalam penyembahan untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Berkati keluarga mereka, usaha mereka, kesehatan yang dari surga yang Kau berikan kepada mereka, damai sukacita terus melimpah kepada mereka. Layaklah kami menyembah, mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi yang hari indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kita bersama rendahkan hati, datang ke hadapan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menjadi pemuji penyembahnya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Tuhan yang selalu mendampingi hidup ini. Terima kasih Yesus, selalu pertolongan-Mu
nyata dalam hidup kami. Sebab siapakah kami ini Tuhan, yang jadi biji mata-Mu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kesetiaan-Mu Tuhan mengajarkan kami. Haleluya. Kaulah Tuhan dan Rajaku. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku setiamu Kau nyatakan bagiku.
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, aku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah buatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku kami berserah Tuhan di hadapan-Mu. Tolonglah kami hadapi hidup ini agar menjadi sempurna di hadapan-Mu. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku
Sebab itu kami pasti menerima semua janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang sangat baik. Yesus namanya, yang selalu ada buat kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Yesus, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Yesus. Sebab kekuatan kami di dalam hidup ini adalah dari firman-Mu ya Tuhan. Perkataan-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, firman-Mu ya dan amin Tuhan, tak pernah berubah, menopang hidup kami sampai selamanya. Janji-Mu menjadi perisai hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, sungguh indah Tuhan, kami percaya yang kami tak lihat.
percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, tiada pernah berubah, Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapa, menyembah-Mu, memuji-Mu dalam hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan untuk pemberitaan-pemberitaan firman-Mu, sehingga kemuliaan Kristus boleh dinyatakan, khususnya di komunitas ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkata-kata, Kau menguasai seluruhnya. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Bimbing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara semuanya. Ya. Hari ini saya mau membawakan mengenai membangun doa. Ya. Jadi ini pengalaman aja. 10 tahun lalu ketika kami pindah ke Cirebon itu, saya ketemu teman lama dari SD, SMP kalau nggak salah ya. Ya SMA karena saya udah nggak ketemu lagi dia. SD, SMP. Dia teman nggak terlalu dekat, tapi dia tahu saya ada satu teman atau sahabat dekat saya, ya kan? Dia tanya waktu ketemu saya tuh, Mario, gimana kabarnya si ini? Dia gitu kan. Kaget loh aku. Saya sungguh-sungguh kaget. Kenapa kagetnya? Karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu kondisi teman atau sahabat TK malahannya. TK, SD, SMP, SMA itu. Saya tidak tahu sama sekali keadaannya. Jadi ketika teman saya yang tahu saya bersahabat dengan teman ini, dia tanya, Mario, apa kabarnya dia? Cukup sedih. Buat saya waktu itu tertampar juga ya, iya ya. Saya nggak tahu. Nah, sejak saat itu saya coba cari ya, akhirnya ya Facebook akhirnya menemukan kembali. Nah, dari pengalaman tersebut apa yang tersirat ya, ketika itu saya coba merenung. Tuhan, apa yang saya dapat pelajari untuk hal itu? Karena bayangkan ya, jadi ada 28 tahun saya tidak kontak sama sekali dengan sahabat ini. Jadi Tuhan bukakan saat itu. Nah, seperti itu Mario. Atau anak-anakku ya, anak-anak di GWG ini semua. Ketika kita tidak pernah komunikasi dengan Allah. Bisa jadi suatu ketika kita juga akan ditanya. Misalnya Pak Golden Hendro, bagaimana kabar Allahmu?
bagaimana kabar Yesus. Ketika kita komunikasi ini lancar ya, setiap saat berkomunikasi dengan Tuhan, saya percaya Pak Gul dan Hendro akan menjawab dengan gamblang, dengan mudahnya. Karena dia tahu tiap detik, tiap saat apa Tuhan itu saat itu. Melalui apa? Nah, melalui keintiman dalam doa. Jadi saya akan katakan ada berbagai macam karakter yang bisa kita dapatkan dari cara kita membangun doa. Ya mungkin ketika ditanya ke saya sekarang ini, Mario, bagaimana keadaan Tuhan Yesus? Oh, dia memberikan mujizat keselamatan. Dia Tuhan yang menyelamatkan jiwa dari kematian kekal menjadi hidup. Karena kebetulan memang waktu-waktu sekarang ini, doa yang saya sampaikan atau saya ucapkan adalah doa syukur karena mama mertua ya mamaku dulu almarhum, mama mertuaku pun sekarang diselamatkan. Itu. Jadi yang kebentuk oleh saya, oh saya tahu Tuhan saya adalah penyelamat. Dia adalah kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Saya pastikan. Itu. Nah, dalam komunikasi ini kebentuk siapa Tuhan kita. Tapi bisa panjang lebar gitu, bisa sebutkan ya mungkin dari keseharian yang saya dapatkan. Oh iya, Tuhan ternyata perencana yang baik, ya kan. Tuhan itu bisa menghentikan sesuatu walaupun itu baik ya, tapi tidak berguna buat saya, buat keluarga saya misalnya. Tuhan bisa menghentikan sesuatu. Kita bisa lancar gitu kan, menyampaikan karakter Tuhan itu. Karena kenapa? Karena komunikasi kita lancar. Saya bayangkan ya, itu 28 tahun. Saya tidak ketemu dan tidak pernah kontak sahabat SD, TK, SD, SMP, SMA itu. 28 tahun. Nah, hari ini kita mau belajar itu ya. Kita mau belajar, ayo kita berdoa. Jangan dengan ini, intinya bukan saya nggak melarang deh. Ya, tapi doa tuh intinya kita pengen mengetahui Tuhan seperti apa sih hari ini. Oh tidak, Tuhan tidak berubah. Ya, tapi kita bisa disposisikan ke teman-teman dekat kita ketika ditanya, Mario, seperti apa Tuhanmu hari ini? Atau saat ini, kita bisa disposisikan. Dieksposisikan. Siapa Tuhan kita? Jangan sampai kita gelagapan. Sampai kita nggak tahu kondisi Tuhan itu saat ini seperti apa di dalam kita. Ini mohon maaf ya, ini karena kecapean, hemifasia saya lagi kenceng banget ya hari ini. Tapi jangan digubris, kita tetap fokus ke intinya ini, ke inti firman Tuhan atau sharing firman Tuhan ini. Seperti itu saudaraku ya. Jadi ayo kita selalu membangun komunikasi yang benar dengan Tuhan Allah. Kita selalu tahu kondisi dia saat ini untuk kita siapa. Dan pasti ketika kita bangun komunikasi dengan Tuhan, Tuhan juga akan mengkondisikan kita. Ketika Tuhan mengkondisikan kita, kita tahu, oh iya Tuhan,
Saya lagi penuh berkat di sini. Oh Tuhan, saya lagi berdosa untuk hal ini. Itulah ya. Mari kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi doa tidak melulu, ya kembali ya, doa tidak melulu permintaan. Ya. Doa tidak melulu permintaan. Doa harus punya efek di dalam kehidupan kita hari ini yang mau kita jalani. Doa harus punya efek kepada keluarga-keluarga dekat kita, kepada kekasih-kekasih kita. Itu. Jadi jangan sampai ditanya, oh ya, saya udah. Apa isi doa? Waduh, saya pengen ini loh Tuhan. Saya ingin ini Tuhan. Semoga dijadikan Tuhan. Kita juga mungkin ya, dulu pernah dengar yang namanya PUSH. Push, ya, push. Jadi PUSH. Ya kan? Itu idiom daripada pray until something happen. Pray until something happen. Push. Tak pikir-pikir ya sekarang baru ngerasa nggak bener loh. Ya kan? Maksa Tuhan untuk tapi iya loh. Dulu ya kan, ini udah kayak bukan dogma sih ya intinya apa ya? Sesuatu yang melebeli ya. Salah satu yang melebeli dominasi gereja tertentu. Push, pray until something happen. No, Tuhan punya tatanan loh. Kok kita paksa-paksa? Ya, Tuhan punya tatanan itu. Oh, Yesus juga tahu Allah Bapaknya punya tatanan. Dia tidak maksa untuk cawan ini beralih. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu Allah punya tatanan atas dirinya. Bahwa dia harus mati di kayu salib. Harus mencurahkan darahnya. Dia nggak nge-push gitu ya kan. Nggak push, neken Bapaknya. Bapak, aku tidak mau tahu. Pokoknya cawan ini harus lalu daripada aku. Tidak. Nah, kita belajar dari hal ini. Ya, kita firm. Tuhan punya tatanan. Nah, doa itu apa sih menurut saya ya? Kembali selama ini, menurut saya doa itu adalah mensinergikan dengan tatanan Tuhan. Ya, tatanannya di mana nih? Katakan nanti tatanannya udah sinergikan. Sinergi apa dalam hal ini misalnya nanti kita tahu Tuhan akan memberikan itu. Tatanannya apa? Ya udah Tuhan tolong aku taat, aku setia, aku selalu tunduk di dalam namamu. Itu tatanannya. Terus sampai ini berjalan tatanannya. Cek, nyampe karyosnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saya merasa ya. Ini pengalaman saya gitu. Saya mau saksikan. Ya hemifasia saya aja. Sudah 2 kali saya operasi. Ya kan? Gagal toh. Nah, orang bilang, Mario doa dong. Minta Tuhan. Hanya Tuhan yang sembuh. Iya, pasti. Hanya Tuhan yang sembuhkan. Tapi ketika saya belajar, udah, saya mau berserah kepada tatanan Tuhan. Saya berdoa, iya. Tapi di tatanan itu yang penting. Oh, Tuhan belum saatnya kasih, tetap tunduk. Tetap berlutut pada Tuhan. Tetap di dalam, di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan melalui apa? Bangun doa itu. Bangun hubungan itu. Bangun komunikasi itu dengan Tuhan. Sehingga kita sadar
Jangan sampai ini kesaksian lagi dulu ada di Cirebon ya. Seorang ibu-ibu tiba-tiba dia dari sakit keras sembuh total. Dia bilang didoakan ya, karena doa dia sembuh. Padahal kita tahu itu obat-obatan yang dimakan oleh dia gitu kan, asupan oleh dia. Begitu hebat juga. Nah kalau mujizat kan sebenarnya yang mujizat coba gitu ya kan, misalnya ya mau maaf coba, kalau nggak dikasih obat Tuhan mau lakukan itu enggak gitu kan terhadap orang. Ya. Nah, dia sembuh gempar ya kan, gempar Cirebon. Jadi dia sering dibawa ke gereja untuk bersaksi, sering dibawa ke gereja untuk bersaksi. Suatu ketika dia ada permohonan yang tidak bisa Tuhan kasih, ya kan? Ada tidak di dalam tatanan Tuhan. Kebetulan sembuh itu ada dalam tatanan Tuhan. Ada waktunya Tuhan dia sembuh. Nah dia minta sesuatu tidak di tatanan Tuhan. Apa yang terjadi? Drop dia imannya, luntur, imannya luntur, jatuh, plek, seperti benang kena air katanya ya, pluk, seperti itu, jatuh, benar-benar jatuh. Jadi dia tidak mengenal Tuhannya. Dia mengenal Tuhan, bahwa Tuhan hanya berkuasa, titik. Tuhan Maha Pemberi, titik. Ketika tidak diberi, bukan Tuhannya. Ketika Tuhan tidak berkuasa atas kehidupan yang harus dia lalui, melalui ekonominya, itu bukan Tuhannya. Nah, kita tidak mau seperti itu. Saya percaya di GWG ini tidak ada yang seperti itu ya. Karena kita belajar ya kan, sekian tahun tiap hari, Senin sampai Jumat. Kita mengenal tatanan Tuhan. Jadi ketika tidak diberikan, ya udah, kita tetap setia. Karena yang dituntut ya, kembali Mika 6 ayat 8 itu yang dituntut. Tuhan pada kita apa? Berkeadilan. Dan tetap tunduk di bawah Tuhan. Nah itu, tuntutan Tuhan itu seperti itu. Ya udah, kita hidup di dalam tatanan Tuhan. Terima aja, terima. Nah, pengenalan akan Tuhan untuk hal itu, saya percaya itu dari komunikasi kita. Dari hubungan kita kepada Tuhan setiap saat, setiap hari. Seperti Daud. Daud selalu, misalnya dia melakukan salah atau dosa, dia berdoa langsung pada Tuhan. Dia tidak menuntut Daud. Daud melakukan sesuatu, dia ngomong sama Tuhan dulu. Berperang. Cuma ya kedagingan Daud kan sering muncul gitu kan. Sering kali muncul. Ya. Nah ketika kedagingannya naik Daud, rohnya turun, terjadi yang sampai sekarang ini rame gitu kan. Gitu. Kita mau hari ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar bahwa doa itu adalah berkomunikasi. Ada beberapa karakter doa yang kita bisa baca di Mazmur ya. Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Ya, ini salah satunya ya yang saya dapatkan dari Daud. Mazmur 145 Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. 17 sampai 21. Ya. Jadi kalau saya simpulkan ya di sini, oke, saya baca dulu ya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang berseru kepadanya. Ya kan? Jadi ada suatu keadilan. Ada suatu penuh, ada kasih setia dalam setiap perbuatannya. Ketika kita mengenal, ya, ketika kita berdoa, ketika kita berseru pada Tuhan, kita tahu, oh ya, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu
penuh kasih setia, ya, adil, punya keadilan. Dan dia dekat kepada yang berseru ketika berdoa. Pada setiap orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Tuhan melakukan kehendak itu kepada orang yang takut akan dia. Dia juga mendengar setiap doa kita. Ya. Mendengar teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jadi apa? Satu, ya, kita merasakan keadilan Tuhan. Kedua, kita merasakan kedekatan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan. Tuhan maha mendengar. Tuhan menyelamatkan. Tuhan menjaga. Itu, ya, karakter yang kita dapatkan dari tulisannya Daud. Dari doa-doa kita bisa mengetahui karakter-karakter ini. Jadi ketika ditanya saat itu Daud, Tuhan itu apa sih? Ini. Tuhan itu dekat loh. Tuhan itu mau melakukan segalanya. Tuhan itu mendengar gitu. Tidak cuma satu gitu. Semua itu ada gitu. Karena apa? Komunikasi kita. Bangunan komunikasi kita benar dengan Tuhan. Tidak hanya satu aja. Oh, Tuhan penyembuh. Titik. Oh, Tuhan maha memberi. Tidak hanya itu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, karakter ini, karakter yang Tuhan itu kita bisa ucapkannya. Kemuliaan Tuhan itu bisa kita agungkan. Ya, jadi saudara-saudaraku, hari ini udah jamnya juga, kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar, ya saya sudah belajar bahwa Tuhan, ya kan, senang untuk kita berkomunikasi dengannya. Tuhan itu disenangkan sekali ketika kita mau selalu mendengar, ada dengar-dengaran dengannya. Kita berdoa bukan rutinitas. Ya. Tapi saya percaya ketika rutinitas, ya, ketika kita rutin dalam doa, ya, dengan suatu konsistensi, itu adalah sesuatu yang baik. Kalau doa cuma rutinitas saja tidak bagus. Ya, rutin aja adalah. Ya, mau makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur, bangun tidur. Terus itu rutinnya. Tapi dengan konsisten, ya, dengan konsisten itu oke. Ya. Jadi doa itu jangan buru-buru, doa itu bukan ala carte, ya kan. Hari ini saya mau katakan seperti itu. Semoga berkenan kepada ibu sekalian, ya, bapak ibu sekalian. Saya percaya saya sudah selesai untuk menyiarkan firman Tuhan, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan selalu melekat di hati kita semua, dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. God bless you all. Saya kembalikan kepada Pak Hendro. Terima kasih Pak